Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eko. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Tapi kok Pak sehat? Eko pripun? Baik. Tapi kok sehat kok ketok suntuk ya kelihatannya ya. Ada apa-apa mesti. Iya, Ketoknya kelihatannya kita ada gangguan iya, sinyal Pak. juga nih. Nggih. Nggih, Pak Eko. Jadi saya memang mau bercerita dengan Eko, mau ngobrol tentang napa nggih, Pak. Ya 2 minggu sebelum sih, saya baru 11 hari ini nih Pak yang saya lalui. Saya kan memang ikut pembekalan CPP Pak. Nah itu memang 15 hari. Nah ini udah dapat hari ke 11 seperti itu Pak. Nah tapi memang di hari-hari sebelumnya dan itu memang ada hal yang membuat saya tidak nyaman Pak. Jadi itu karena memang jadwal CPP pembekalan ini cukup padat nih, maraton seperti itu, sehingga memang saya harus meninggalkan kelas Pak. Nah untuk yang pertama itu dari anak-anak nih, karena saya meninggalkan kelas mungkin karena saya kasih tugas terus-terusan sehingga anak itu juga mungkin bosan, dan kebetulan anak-anak sudah gede ya, jadinya ya kalau misalnya lihat saya itu seperti tadi gitu, mau di sholat gitu, Bu tadi kok tidak masuk seperti itu. Nah itu tuh beban tersendiri Pak buat saya nih, padahal mungkin eh, mereka tahu saya itu di sekolah tapi kok tidak masuk seperti itu. Nah itu membuat saya ya ada perasaan bersalah juga buat anak-anak, karena memang itu haknya anak nih Pak untuk dapat pembelajaran seperti itu, untuk saya hadir di kelas. Sedangkan untuk saya itu kalau mau nge-zoom di kelas itu karena yang wifi di kelas itu kan tidak begitu kuat Pak, sehingga saya kalau jimit nah nanti mesti terkendala jaringan seperti itu. Kemudian selain itu juga membuat saya kurang nyaman itu juga dari teman-teman sendiri. Jadi memang apa istilahnya kan, karena saya juga memang tidak bisa masuk ke kelas itu, mungkin juga teman-teman juga merasa kok seminggu orang di kelas seperti itu jika itu tugas lain. Nah, seperti itu Pak. Nah itu Pak sebenarnya yang membuat saya itu hal seperti itu Pak. Ya artinya itu membuat Bu Anida berarti merasa tidak nyaman ya dengan anak itu ya. Oke, okay. Nah, terus sebenarnya Iya. Bu Anida sendiri tuh mau nilai apa tuh sebenarnya? Iya, kalau tujuannya saya itu ya pengennya saya lebih bisa Pak, melegakan hati ya, melegakan hati, dan juga mungkin ketidaknyamanan saya itu bisa berkurang lah Pak dengan obrolan kita nanti, atau istilahnya beban saya itu, yang ketidaknyamanan saya itu tadi bisa hilang kalau bisa seperti itu Pak. Oke, jadi Iya, sama padahal di sekolah tapi ketika sama anak menanyakan seperti itu iya, gimana menceritakan ya. iya, Terus sebenarnya apa sih yang sudah ibu lakukan iya. untuk itu? Nah, kalau yang sudah saya lakukan itu memang yang pertama itu kalau untuk anak saya ya mencoba sempatkan masuk. Kalau misalnya kita sebelum jam 7 itu kan kita jemput biasanya jam 7. Nah sebelumnya itu saya masuk sebentar sekali ke anak dan saya memberikan tugas itu tadi. Kemudian nanti saya mau berikan pengertian ke anak bahwa saya memang sedang mengikuti program pembekalan ini, dan ya saya memang mohon pengertiannya ke anak-anak untuk saya tidak bisa hadir di kelas seperti itu Pak, untuk yang sudah saya lakukan. Kemudian kalau untuk teman-teman Bapak Ibu guru, nah saya memang juga ke beberapa teman saya juga mengutarakan bahwa sebenarnya saya itu mengikuti pembekalan CPP ini. Kemudian saya juga menunjukkan
kan untuk jadwalnya seperti itu Pak. Memang jadwalnya apa untuk juga jadi sangat berkurang Bapak. Seperti misalnya untuk kegiatan sosial kemarin kebetulan kan ada seripah ya untuk teman mbahnya teman itu ada yang meninggal dan saya kan tidak bisa bareng-bareng, jadi saya ya berusaha untuk takziah tetapi saya sendiri, jadi yang rombongan sekolah udah pada berangkat, nah saya belum saya berangkatnya nyelau pas ada waktu, kalau kita pas nggak jimit seperti itu Pak. Nah dan walaupun resikonya ya kemarin telat sudah dimakamkan seperti itu. Nah, itu Bapak yang sudah saya lakukan. Okay. Okay. Kalau yang untuk anak itu ya ada yang sudah berhasil Pak. Jadi maksudnya saya sudah anak sudah mengerti. Tetapi ada juga yang anak tetap masih tanya Pak kalau ketemu saya. Jadi masih kok tidak masuk. Nah itu tuh masih ada Pak. Padahal kemarin mungkin sudah saya sampaikan seperti itu. Saya juga tidak tahu itu benar-benar karena saya tidak masuk atau hanya istilahnya hanya tanya aja. Saya juga kurang ini ya Pak, tapi yang jelas masih ada pertanyaan itu kan. Tapi kalau untuk yang Bapak Ibu guru ya alhamdulillah teman-teman sudah mengerti kondisi saya seperti itu Pak. Ya, apakah di situ ada tantangan ini nggak? Tantangan untuk ya mungkin tantangannya kalau saya dari diri saya sendiri ya Pak, dari diri saya sendiri itu saya memang itu tadi mungkin apakah saya yang berlebihan karena saya merasa istilahnya tidak enak atau seperti apa. Nah itu mungkin tantangannya itu dari diri saya sendiri Pak, jadi saya mungkin kurang bisa mengolah emosi saya seperti itu Pak. nanti setelah ini Okay. ada target Okay. Ya, mungkin nanti setelah ini yang akan saya lakukan ya Pak, yang saya akan lakukan itu yang pertama ya saya memanage hati saya sendiri, perasaan saya sendiri. Kemudian yang kedua ya saya tetap berusaha untuk bisa masuk kelas walaupun misalnya hanya 15 menit 20 menit di sela-sela jimit ataupun di sela-sela pas kita asinkronus seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah Pak, saya sudah bisa mengutarakan semuanya, maksudnya saya sudah bisa bercerita yang tadinya itu memang itu menjadi beban tersendiri Pak buat saya. Itu kadang kalau mau mau berangkat itu kadang aduh apa sih ini nanti seperti ini kondisinya. Nah tapi alhamdulillah karena saya bercerita ini tadi, nah alhamdulillah lega Pak, jadi mungkin ya berkurang lah Pak untuk tetap mungkin kalau secara secara hati ya tetap kalau ini program ini belum selesai ya tetap masih ada Pak. Ya masih tetap belum ya Pak, alhamdulillah Pak sudah ke 11 ya. Ya sudah Pak, sudah, terima kasih terima kasih Mbak Ida. Sama-sama. Terima kasih Pak Eko sudah memfasilitasi saya.